Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kita udah wudhu ya. Wudhu cuman sekarang kita ini tiba-tiba lampu nih. Ya lagi ya. Iya. Maaf terlambat ya. Terlambat kali ya. Ini anakku. Anakku. Sering lihat di Facebook. Ya, oh, sering lihat Facebook. Iya dong. Iya dong. Iya. Semoga sehat. Biar kita gini dulu setelahnya biar mantap kan. Iya. Di sini. Amin. Sehat Pak. Yang sudah wudhu jangan salaman ya Pak. Batal lagi. Selamat ya aman. Aman ya. Kak Arya. Ya. Sehat Kak. Alhamdulillah. Kemana Pak udah Febri? Iya. Ketua sini boleh. Ketua sini, Pak Ketua. Situ ke sini. Pak Ketua sini. Oh, si tambah berkurang. Pak Ketua, Pak Sekretaris sebelahnya. Sebelah sini, sini aja tapi tambah. Sini tambah kiri kanan dua-dua. Ya. Oh hebat ya. Rahmi. Sini ya. Ini bos, ini bos. Oh, seseragam mau bisa dengan mereka. Iya. Janjian. Sehati, baik. Ada pelupung dulu di situ kalau ada tempat duduk. Itu ayo ayo. Ada ini. Itu ada. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Bapak Bupati dan itu Wakil Bupati yang saya hormati, pertama mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah diberikan kepada kami ya, dari pimpinan Muhammadiyah pimpinan daerah Muhammadiyah Lahat dan pimpinan daerah Aisyah Lahat. Yang kedua, permohonan maaf barangkali kehadiran kami di sini mungkin akan menyita waktu yang agak cukup banyak Pak. Karena Kita ada waktu 45 menit. 45 menit. Ya. Insya Allah cukup Pak. Ada cukup kalau jendera buka puasa. Ya. Kan kenapa? Untuk Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lahat hadir bersama kami sebelah kiri saya Bapak Sandra ya, dia sebagai sekretaris. Beliau ini adalah suami dari pimpinan daerah Aisyah. Ya, mungkin sudah lebih kenal. Kemudian di sebelahnya lagi beliau ini adalah Bapak Muhammad Yunidi Nuzli, SPD MM CJAA. Beliau ini luar biasa Pak, beliau sekarang masih aktif dinas di Kabupaten Tamawang. Beliau sebagai PLH Inspektorat. Kemudian di sebelahnya lagi Bapak Dr. Andas Erlambang, beliau juga baru saja beberapa bulan yang lalu baru pensiun. Ya. Pak Mimhaimi. Betul ya. Iya. Ya, dia pensiun terakhir sebagai camat di Merapi Barat. Kemudian di sebelahnya lagi ayahanda Dr. Andas Haji Zulja Toha. Ya. Nanti yang ibu ya, nanti ibu ya. Beliau ini ya orang tua kami, beliau ini orang yang sangat kami hormati karena beliau pernah atasan kami dulu pernah di Kementerian Agama dan terakhir beliau pernah menjabat sebagai kepala kantor Kementerian Agama di Lubang. Pada saat itu kalau tidak salah Pak Bupatinya Pak Alik Nurdin. Beliau juga pernah menjabat MUI, ketua MUI Lahat selama 2 periode Pak. Ya. Dan sebelahnya lagi Pak Sutarjo MSI, beliau wakil kepala SMP 5 ya, SMP Negeri 5. Sebelahnya lagi Pak Dr. Baslini MPD. Jadi
Jadi kami ini lengkap Pak, ya. Alhamdulillah ada. Ini SMA 4 Ya. Ya, beliau sekarang menjabat sebagai kepala SMA Bogor ya, kepala SMA Bogor. Belum lama dia di gelar doktor lebih kurang baru 1 tahun Pak ya. Hah? Pendidikan. Pendidikan, di bidang pendidikan. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Mas Dirga ya. Iya, dia adalah seorang pendidik Pak dari Wira Sakara Indonesia. Dia kebetulan sedang bekerjasama dengan inklusi yang sedang digarap oleh pimpinan daerah Muhammadiyah pimpinan daerah Asia. Kemudian ada lagi yang tukang shopping ini. Nah, dia adalah Arya Permana, ya, doktor tapi dia polisi, ya, seorang polisi. Saya lihat tadi Ibu Wagub sudah sangat akrab. Ya, jadi sering berhubungan dan pendiri Bujang Gadis Lahap. ya betul, yang ke Yayasan Bujang Lahap, ya. Gadis. Nah, kemudian untuk yang ibu-ibu nanti barangkali dikenalkan oleh Ibu Dr. Lela selaku Ketua Pimpinan Daerah Asia. Mungkin sebelum kita lebih lanjut untuk kenalan dulu ya. Ya, silakan. Terima kasih Bapak Bupati beserta Ibu di sini. Bangga luar biasa kami bisa beraudiensi dan Aisyah hari ini bersama Muhammadiyah. Kami memang di dalam organisasinya adalah kami organisasi otonom khusus di bawah Muhammadiyah. Jadi ini kami hadir insya Allah ke-10. Di sebelah kiri saya ini Ibu Rahmi SPDI, beliau pleno. Kalau di Aisyah itu ada 10 orang pleno dan 10 lembaga serta majelis. Bu Sinsusni sebelahnya, dan Ibu Sri Ramayani majelis Kesos, Bu Sinsusni majelis lembaga apa bu namanya? Lingkungan hidup. Lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup dan bencana alam. Nah, terus Ibu Ika ini adalah majelis hukum dan HAM. Kemudian di sana ada Ibu Pauliati, beliau pleno membawahi majelis pendidikan. Sebelahnya Ibu Desti Hilaili, ini pleno membawahi LBSO. Kemudian LBSO itu lembaga seminar olahraga. Kemudian Ibu Emiwati, beliau ini pleno membawahi majelis ekonomi. Kemudian sebelah Ibu Emiwati ini adalah Ibu Kholilah yang hari ini beberapa hari ini sibuk sekali. Beliau majelis ekonomi, ketua majelis ekonomi pimpinan daerah Isyarakat saat ini sedang mengadakan musyawarah di seluruh cabang Aisyah serta Bupati itu ketua majelis ekonominya yang sibuk yang jadi itu perkenalan dulu. Oh iya, ini adalah peneliti muda kita. Tadi Mas Juga sudah dikenali. Ini sebelahnya adalah Mbak Andina Ratnasari. Beliau berdua ada 3 bapak dan 1 kurang sehat baru pulang dari Sumbar. Beliau bertiga dan kejelasan kemarin. Pagi tadi saya juga memang mau menghadap untuk sholat dulu sebenarnya. Tapi rupanya sudah nanti sore sekalian kita dapat. Beliau berdua ini adalah peneliti-peneliti yang ditunjuk oleh Inklusi Pusat, sebuah program mitra antara pemerintah Indonesia dengan Australia. Nah, beliau ditunjuk oleh Inklusi Pusat untuk melakukan penelitian dampak dari adanya program inklusi di Kabupaten Muhammadiyah. Nanti walap kami. Jadi beliau berdua, satu lagi Mbak Berta ya, yang kurang sehat tadi kerja. Oh, enggak usah. Jadi kayak gini dan baca. Saya lanjutkan bahwa kami pimpinan daerah Muhammadiyah Lahap itu memiliki ada 10 cabang. 10 cabang. Ya, cabang ini adalah yang ada di wilayah kecamatan. Di antaranya dari cabang Lahap, kemudian Padang Pindu, Sumbatu, Padang Gunung, Bumei Ulu ini ada 2, baru 1 dan baru 2. Kemudian saya Kikin Selatan, kemudian Kecamatan Jarai, Tanjung Sakti Bumi dan Tanjung Sakti Bumi. Jadi kami ada 10 cabang yang kami bina. Kemudian amal usahanya ya, itu juga ada beberapa amal usaha dari TK, PAUD, Aisyah itu ada 12 buah ya. Jadi kami memiliki
memiliki tingkat pendidikan TK ya itu sudah memiliki 12. Kemudian SD Muhammadiyah ada 7, kemudian SMP-nya ada 4, kemudian punya SMA juga 2 di Jare dan di Lampang. Kemudian Panti Asuhan ada 2, yaitu Putra Budi Mulia dan Yang Putri Sakinah. Kemudian ada masjid yang dimiliki oleh Muhammadiyah, ada 5 masjid. Dan kemudian ada Aisyah juga sudah memiliki amal usaha Aisyah Pak ya, yang berlokasi di Panti Asuhan Sakinah. Selanjutnya ada beberapa program kerja ya, baik secara yang program kerja rutin, kemudian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Bapak Bupati dan Ibu yang saya hormati, ya, problem yang kami hadapi di Muhammadiyah ya, juga di Aisyah hampir sama problemnya. Nah, jadi seiring dengan pelaksanaan program yang sinergis antara Muhammadiyah dan Aisyah, yang pelaksanaannya senantiasa mengunjungi cabang, termasuk di bulan Ramadan ini, ya, kami sudah melaksanakan Riflah Ramadan di Muhammadiyah ini, yang samalah di Safari Ramadan. Kami sudah ke beberapa titik ya, di Mula Ulu di 2 titik ya, kemudian di Tanjung Sakti juga 2 titik, kemudian di Jarai, dan masih ada beberapa jadwal yang belum kami laksanakan buat itu. Dalam melaksanakan program ini kami sangat terkendala dengan terutama masalah kendaraan operasional, terutama kalau ke daerah wilayah transmigrasi. Karena ya di daerah transmigrasi karena kami punya wilayah punya cabang, punya ranting di sana, dan selalu kami adakan konsolidasi, kemudian pembinaan. Nah, medannya cukup lumayan berat. Nah, sementara kendaraan operasional yang ada sekarang sudah cukup tua dan sudah solar tinggal lampu. Nah, didorong-dorong. Nah, ini dari kami itu salah satu utama. Nanti di tahun 2027 ya, kami punya event besar, yaitu akan adanya kegiatan dan pimpinan pusat yaitu Muktamar. Yang kegiatan itu dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara. Nah, ini dari awal kami sampaikan ya. Dan di samping itu setelah kegiatan Muktamar ya, kegiatan pimpinan pusat akan dilanjutkan dengan Musbil ya, dan dilanjutkan Musda di Kabupaten Lahat. Oleh karena itu kami mohon kiranya pada Bapak Bupati, otom kami ini ada 7 ya, ada 7 otom, mulai dari pimpinan daerah Aisyah, kemudian ada pimpinan pemuda Muhammadiyah, kemudian ada Tapak Suci ya, kemudian ada IPM ya, kemudian ada Ikatan Mahasiswa ya Muhammadiyah, kemudian ada lagi Nasihatul Aisyah. Jadi ada 7. Dibaca orang. Ya, sedikit lagi Pak. Sedikit lagi Pak. Jadi kami juga dalam jangka pendek ini untuk menyusun Ormu Balik ya, terutama Ormu Muhammadiyah, karena kami sangat merasa sangat syukurnya sangat kurang untuk, tapi akan kami bentuk Ormu Baliknya sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan kita sudah. Kemudian yang kedua ada rencana inventarisasi tentang potensi ekonomi di cabang, apa yang ada di sana akan digali, kemudian akan pelatihan UMKM sampai ke tingkat ranting ya, kemudian Baitul Arqam, kemudian pelatihan Dai Muhammadiyah dan revitalisasi AUM terutama untuk pendidikan. Jadi inilah hal-hal yang kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini dalam terbuka, dan selanjutnya mungkin ini ada yang perlu lebih penting lagi. Kami sedang merumuskan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi ya, materi Muhammadiyah di Lahat, karena lokasinya juga sudah ada ya, dan sudah bersertifikat, yaitu di daerah Merapi, Ulak Pandan, sekitaran Ulak Pandan ya, di sebelah kiri nyebrang rel spur, kemudian di sebelah kiri lebih kurang sekitar 4 hektar, dan itu sudah bersertifikat ya. Jalan Agak masuk sedikit jalan Mustafa ya.
Iya, iya. Dan kami sudah menyiapkan tim persiapan untuk pendirian perguruan tinggi itu. Mungkin ini ya, karena waktu juga kami silahkan ke Bu Dokter ya untuk menyampaikan apa yang menjadi undang-undangnya. Saya Dr. Laila. Bapak izin menyampaikan program Aisyah. Selain program itu yang kami kerjakan, yang menjadi program bulanan, mingguan, dan tahunan di Aisyah, itu yang sudah terprogram. Kami punya program khusus saat ini Bapak, dan ini yang ingin kami ceritakan, ingin kami laporkan kepada Bapak dan Ibu mengenai program khusus kami ini. Saat ini dari tahun 2002, jadi sudah memasuki 3 tahun, pimpinan daerah Aisyah Lahat alhamdulillah mendapat amanah besar dari pimpinan pusat Aisyah untuk melaksanakan program inklusi. Jadi program inklusi ini adalah program kemitraan Indonesia Australia yang ada 8 NGO yang ditunjuk untuk mengerjakannya. Salah satunya adalah Aisyah. Kemudian se-Indonesia ini Ibu, Aisyah ini dari seluruh provinsi ditunjuk, ada 5 provinsi. Salah satunya adalah Sumatera Selatan. Kemudian di Sumatera Selatan ini dari seluruh kabupaten ditunjuk 2 kabupaten. Salah satunya adalah Lahat. Jadi alhamdulillah syukur kita adalah salah satu dari 10 daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan program inklusi Aisyah. Program inklusi ini adalah sebuah program menciptakan masyarakat yang inklusif untuk membentuk desa menjadi desa Qaryah Thayyibah menuju masyarakat yang madani dan menuju Indonesia yang Baldatun Thayyibatun Maroful Ghafur. Kemudian langkah yang dikerjakan adalah kita mengikuti yang kedua pemberdayaan ekonomi perempuan marginal atau perempuan miskin di desa. Kemudian yang ketiga pencegahan perkawinan anak. Yang keempat HKSR, hak kesehatan seksual reproduksi perempuan dan remaja. Kemudian yang kelima adalah kepemimpinan perempuan. Dari 5 program tersebut, sasaran utamanya adalah kaum du'afa mustad'afin, para perempuan-perempuan pencari nafkah sebagai kepala rumah tangga, kemudian para perempuan difabel, kemudian perempuan korban kekerasan, kemudian perempuan-perempuan dengan anak stunting, perempuan-perempuan dengan korban pernikahan anak, dan lansia-lansia yang termasuk di dalam kelompok rentan. Jadi dalam kegiatan ini ujung tombak kami di setiap desa mendirikan Balai Sakinah Aisyah. Di dalam Balai Sakinah Aisyah satu desa ada dua Balai Sakinah Aisyah, di mana anggotanya adalah kelompok sasaran tadi. Nah, siapa yang menjadi anggota? Ini bukan hanya Aisyah, karena 6 desa yang dipilih dari desa sasaran itu, 3 desa adalah desa yang memiliki Aisyah dan 3 desa bukan desa Aisyah. Jadi betul-betul ini inklusif, dan inklusif itu adalah kita harus merangkul semua pihak di sini. Dari anggota Balai Sakinah Aisyah ini tidak hanya orang Aisyah atau Muhammadiyah, tapi siapa saja yang memang mereka termasuk di dalam kelompok rentan, walaupun beda agama pun dia boleh masuk. Contohnya di Banyumas itu ada orang Kristen yang masuk di Balai Sakinah Aisyah. Jadi program-program melalui Balai Sakinah Aisyah itu seluruhnya di 5 program tadi dengan isu GESI, jadi kesetaraan gender, kemudian penghormatan kepada kaum disabilitas, dan merangkul kepada kelompok yang rentan. Jadi ini program inklusi di 6 desa. Nah, pendekatan ekonomi kemudian ekonomi yang kami kerjakan itu melalui kelompok wanita tani. Jadi kami sekarang memiliki 23 kelompok wanita tani dari 6 desa sasaran tani. Sekarang sudah berkembang menjadi sinergi program dengan dinas-dinas instansi terkait. Saat ini berjalan dengan baik. Dari dinas pertanian, dari dinas pendidikan kami mengisi program sekolah inklusif. Kemudian yang menjadi modelnya, model untuk Lahat ini sekolah inklusifnya kami menunjuk TK Harga Jarai, dan ini sudah dilakukan pelatihan
baik mengenai postur dan SOP untuk pendirian sekolah inklusif. Kemudian Dinas DPPA ini banyak sekali singgungannya karena kami sudah membuat masyarakat sudah sadar tinggi saat ini tentang Fathers. Kemudian yang paling menarik bagi kami untuk selama pelaksanaan program adalah bagaimana kita mengelola disabilitas. Kalau Bapak Ibu mohon izin menyampaikan bahwa kami agak prihatin dengan Bapak Lahat karena sampai saat ini Bapak Lahat belum mempunyai ULD, unit layanan disabilitas. Ini kalau diklik dari pimpinan pusat itu, gitu, dinas transmigrasi dan tenaga kerja itu pasti ada unit ULD-nya, sedangkan Lahat belum ada. Kami sudah bersinergi dengan datang ke desa, ke Pak Camat, bertemu dengan warga yang sudah menerima dampak inklusi. Apakah program ini diterima baik di Lahat? Apakah sinergi dengan dinas akan menjadi baik? Apakah ini mendukung pembangunan Kabupaten Lahat dan berdampak sebesar apa untuk masyarakat? Nah, kita berdoa semoga kami tidak intervensi apapun, monggo silahkan nilai apa yang sudah kami kerjakan dan izin Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati, beliau akan turun ke desa mulai besok. Ya, silakan. Dosen. Kemudian kami diminta oleh Sekretariat Inklusi program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan Australia yang memang akan berlangsung sampai 2029. Tidak banyak yang menjadi wilayah kerja program inklusi, merupakan kerjasama Bapenas dengan pemerintah Australia melalui Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri Australia. Harapannya memang program ini bisa mendukung masyarakat lebih inklusif. Salah satunya fokusnya tadi Bu Laila sudah menjelaskan ada 5 kelompok sasaran, terutama perempuan dengan ragam jenis marginalitasnya dari soal kemiskinan, disabilitas, korban kekerasan, juga lansia termasuk di sana. Upaya untuk mendorong kepemimpinan perempuan untuk lebih setara antara pengambilan kebijakan di ranah keterlibatan mereka itu juga menjadi satu daya dorong. Termasuk juga dengan dukungan perubahan-perubahan kebijakan lebih inklusif mulai dari Kongres. Kami juga apresiasi sudah ada edaran bupati ya, yang kemudian juga mendorong keterlibatan perempuan dan juga kelompok rentan dan marginal lainnya dalam partisipasi di usaha. Kami sebenarnya memang mendukung penuh gitu ya untuk beberapa mitra usaha Aisyah. Tadi juga ada beberapa mitra lain yang juga bekerja di wilayah lain, khusus di Lahat bekerja sama dengan Aisyah. Kami mohon dukungannya karena memang program ini masih terus dilanjut. Kolaborasi tetap dilanjutkan dengan beberapa dinas dan juga pemangku. Terima kasih. Dan khusus untuk wakil Bupati Lahat, kemudian MC, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat rahmat Hidayah kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa bersilaturahmi di rumah dinas Bupati dan Lahat. Saya mohon maaf dari Pak Ketua, ini ketua lama sering saya berkomunikasi karena ada angin. Saya turun Pak Kawan di sini, kawan-kawan dari Muhammadiyah sudah datang, langsung saya ganti bubar rapatnya. Itu pentingnya Muhammadiyah. Muhammadiyah ini salah satu negara bangsa belum ada, Muhammadiyah sudah ada. Salah satu organisasi yang tua, 19 tahun lebih tua lagi, sehat Islam, sehat agama Islam. Jadi Muhammadiyah ini memang pilar bangsa kita dalam pemulihan agama maupun dalam mendorong revolusi kemerdekaan. Di samping itu ada itu. Kalau ini disebut yang marah, karena menurut para ahli di Yusenis, usaha besar di Indonesia ini ada 2, salah satunya Muhammadiyah dan itu bukan lain kecil bukan, tapi besar dan terdahulu. Yang lain ada Persis, ada
dari Bu. Aku di Kabupaten Pak, pusatnya kualitas. Andre, ilustrasi kita yang Banten siapa? Nawawi namanya? Muhammad Anwar, ada juga yang di Medan pusatnya Awaslia. Jadi memang Muhammadiyah ini perannya penting sekali dalam menegakkan kemerdekaan maupun sumaksinya dalam Pancasila. Nah ini ada hubungan dengan program inklusi. Karena peran penting Muhammadiyah ini tentu pemerintah tidak mungkin tinggal diam. Karena Muhammadiyah juga yang memulai satu pendidikan modern UI di Indonesia ini aset besar ormas Islam yang Muhammadiyah kalau nggak salah 120 triliun aset seluruh Indonesia itu diakui oleh Amerika Serikat. Lebih kurang lah, pokoknya boleh 100 boleh 80. Pendidikannya banyak ya. Masa memang perlu Pak ya organisasi mandiri yang tergantung dengan pemerintah. Apalagi kita memasuki negara modern. Kalau Indonesia masih ini betul-betul tercapai dan cemas Pak ya. Jadi kita akan memasuki income per kapita kita 14.000 US dollar per tahun. Sekarang kita belum 4.000 Pak. Jadi masih ada. Kedua, tumbuhnya industri. Nah, industri ini swasta. Mesti kita kembangkan swasta. Nah, yang berpengalaman di Muhammadiyah organisasi otonomi yang usaha ini adalah mengembangkan usaha. 3 pendidikan. Jadi kalau memajukan negara maju itu salah satu adalah pendidikan. Nah, pendidikan ini di dalam Islam sebetulnya yang utama, yang paling utama. Karena ayat Al-Quran terutama tentu kita tahu soal Iqra ya. Karena Iqra itu substansi kehidupan. Kata Sayyidina Ali itu, kalau kita membuka dunia ini jendelanya harus dengan sekolah pendidikan. Jadi menurut saya pandangan kita dengan media sama menggunakan pendidikan tadi. Jadi kita memulai sesuatu yang penting untuk perhatian. Isu strategis Bapak Prabowo ini itu dengan program kami kapan kita bisa lebih mengatakan kita membangun desa. Kita memulai membangun desa ya. Salah satu unsur penting itu dengan irigasi. Pak Prabowo asal kita membangun dari desa. Sebetulnya dulu apa Pak Prabowo niru konsep kami. Iya benar. Tuh soal irigasi. Ternyata kita mau ada multiplier efek dari irigasi yaitu perikanan, irigasi macam-macam. Sama juga Bapak Prabowo menikahkan peternakan untuk membackup makan gizi gratis. Betul macam-macam. Jadi di samping soal badan kita sampai 3 tahun ke depan supaya kita ekspor, dia mengembangkan 2 itu perikanan berbackup makan gizi gratis. Mudah-mudahan ini sepanjang masa makan gratis dimakan karena Pak Prabowo presiden aja nanti habis presiden ganti lagi gitu loh. Betul-betul ada relevansinya program strategis dan utama dari pusat dengan cita-cita kami dengan Ibu Widya. Tentu cita-cita pengembangan betul. Nah, soal pendidikan UMKM, kami ingin sekali organisasi otonom dari Aisyah, Muhammadiyah yang sudah kuat UMKM-nya bisa berdonasi dengan kita. Bisa nanti sebagai contoh proyek untuk melatih ya UMKM kembali tumbuh karena bila dia ada 6.000 UMKM mati semua Pak. Kita hidup aja sekitar 5%, yang lain itu sudah mati hilang. Karena ini pesan ini cocok juga pesan ini. Jadi Pak Tito ngomong dengan saya makan pribadi makan menjelang selesai ya, retreat. Jadi pas saya lewat di panggil saya, loh dia panggil saya dulu. Tidak tahu kenapa dia panggil saya dulu ya. Sini kita makan dulu. Saya di sini bawa presiden lagi di saya minta di sini begitu. Dan ngobrol. Ya sudah Pak boleh.
belanja, ini belanja loh. Nanti banyak proyek. Tidak pernah terpikir bupati itu memikirkan sumber dana. Maksudnya tambahlah PAD supaya kalian bisa bermanuver fiskal dan bisa bantu Muhammadiyah. Jadi kalau kita masih ada transfer pusat, Pak, tidak bisa kita banyak untuk patrialisasi Muhammadiyah dalam langkah amal usaha maupun bidang pendidikan. Jadi salah satu tujuan kami adalah bagaimana PAD kita ini meningkat 3 kali lipat sampai dengan tahun sekarang 180 miliar. Jadi kalau 3 kali lipat kita bisa mencapai 500 miliar. Baru bisa kita apa? Muhammadiyah sebulan, setahun misalnya semiliar, bisa. Kan itu hakikat. Tidak bakal diterima oleh Menku. Tetapi kalau masih transfer pusat, DAU, DAK, marah dia. Atau mengkalian sembarang kalian lupa sembarang. Akhirnya kita berusaha dengan aparat hukum. Nah, jadi kan itu, karena Muhammadiyah ini memang ada sejarahnya. Nanti kami kita kerjasama, jadi dipesankan dalam itu tidak ada kita dipesan pada Pak. Yang bisa kita kerjakan sendiri. Pertama itu komunikasi sering-sering, kemudian berkolaborasi kerjasama sinergi. Jadi kalau digabungkan jadi kekuatan. Nah kami kan terbatas kemampuan dengan belajar pemerintah. Cuma pemerintah kami di DPR, DPR RI. Jadi banyak tahu seluruh pemerintah. Nah oleh karena itu kami ingin sekali masukkan suara DPR. Ini kan pertemuan rutin kan, terutama yang urusan pendidikan. Kita juga perlu kerjasama. Karena kalau soal pendidikan ini memang sebelum ada negeri itu orang belajar yang ngomong ke dia pendidikan modern, ya. Termasuk umurnya agama kita bisa diskusi. Nah, kata Pak Prabowo, SDM unggul itu ada 3, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Sehat walafiat tentu pada sehat-sehat lainnya, sehat kantong. Yang kedua, pendidikan yang berkualitas. Apa kata pendidikan berkualitas itu? Dia bilang begini, selama di Indonesia ini adalah sayang dan teknologi. Nanti saya pisahkan dengan yang lain. Menteri Pendidikan Dasar, orang Muhammadiyah loh. Sebenarnya Pak? Dia ngomong soal PISA. PISA itu program for International Student Assessment. Jadi ini program penilaian siswa umur 15 tahun untuk mengukur literasi membaca, matematik dan sains. Sains itu ilmu inovasi, masuk matematik, fisika, eksperimen, biologi, kemudian biologi dan seterusnya. Ini permainan. Kita dapat urutan ke 69 Bapak. Dari 80 yang dinilai. Literasi kita rendah sekali. Menurut PISA, saya lihat gratis. PISA ini programnya Organisasi Economic Corporation and Development. Jadi dia yang punya kita. Yang bisa membaca kita 1% dari jumlah ini. Jadi studi yang baca dari 285.000 orang. Dari 295 juta 1%. Adalah baca, mungkin dia baca cuma sejam sehari. Ini yang rata-rata 5 jam sampai 8 jam. Jadi cuma segitu Pak. Nah, salah satu syarat SDM unggul negara maju itu cara membaca itu durasi 5 sampai 6, 7, 8 jam. Anak Indonesia membaca buku menurut jasa pengguna internet 30 sampai 59 menit. Jadi ada relevansi kisah ini tadi dengan penelitian jasa pengguna internet. Nah mungkin anak-anak juga ini mungkin 1 jam dia baca. Ya, jadi kita memulai sesuatu budaya baru ke depan. Nah Muhammadiyah sudah mulai
sejarah pendidikan nasional kita ini. Ya. Apa kata Pak Kiai Haji Hotel kemudian ya? Dia bilang begini, suatu bangsa kalau pendidikan nggak maju nggak kemana-mana, bukanlah kalau saya, bukanlah independen Kiai Haji Hotel. Jadi kita mesti pergi kemana-mana, nggak boleh mutar kemana-mana. Asalnya tadi pendidikan, ya pendidikan. Oh, buka ya. Nah, kita buka dulu, baru kita lanjut lagi. Setuju ya? Iya, setuju. Kita buka dulu. Ya. Nah, kita buka dulu. Nah, doa dulu. Ini apa namanya? Doa itu udah lupa doanya. Udah berbuka puasa. Dan ini sesuai dengan ajaran Islam. Kan bukan ayat surat Ikhlas memakan guru. Atau doa kita lihat sejarah Islam pernah 300 tahun. Sudah terkenal Al-Kharismi. Kalau yang itu kan dari Al-Kharismi bahasa Inggris. Ada muridnya. Nah, saya 12 tahun di Australia. Ya, jadi Assalamualaikum. Itu kali sini pede. Untuk kita mengatayat alat itu. Ya, masyarakat itu apa? Data saya, dia data saya. Jadi data saya itu berbasis komputer. Kalau nak nanti gua di tempat di Australia sekarang, dan dari itu baru masuk ke Mustafa, Queensland, English Band. Dan dalam ini pendidikan. Nah, memulai pendidikan mereka itu dia mulai banyak asal orang pintar. Memang tidak. Kemudian dia algoritma, dia baca astronomi, baca semua ilmu, 10 ilmu saja. Puasa Senin Kemis. Dan itu ada Al-Farabi, Al-Ini, Al-Jurus, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun, dan Ibnu lain. Al-Ini. Al-Ini ini satu-satunya orang Arab Eropa dengan ini dunia Arab dan sejarah Arab pada waktu itu. Karena dia menerjemahkan bahasa Yunani, filsafat Yunani ke bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab terjemah ke Inggris. Jadi orang Inggris itu terima kasih sama kita. Kalau nggak gini dia nggak ngerti Yunani, filsafat Yunani. Nah, jadi kenapa kita mundur? Nah, menurut Ibnu Khaldun salah satu itu kita bertengkar sama-sama. Tengkar internal. Kecil. Kedua, institusi. Tiga gontok-gontokan. Antara tiga gontok-gontokan. Tiga tidak mismanagement, tidak mengurus negara dengan jadi itu pendidikan ini kunci kalau kita menurut. Nah, kebetulan kemarin waktu di retreat itu Pak Prabowo kemarin mengaku saya baik kursi dia. Jika kita lihat di tempat itu di tempat ini, gimana kamu tadi? Saya bilang lebih dia masih dengan bini itu kan Gerindra. Udah kamu saya kasih sekolah umur 1 di sana. Dia panggil Mujani sini. Kata Mujani saya punya 40 hektar bang. Dia pun saya. Jadi dari 40 sekolah bulan di ibu saya itu lahir kami kok. Sekarang kita di sana. Ini penting sekolah bulan. Tingkat apa itu? Tingkat SMA. Sekolah. Tetapi begini, saya itu karena kelemahan pendidikan kita tadi di literasi 4 matematik dan sains, saya itu mau kita bantu Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak bisa. Siapa yang jago matematik, kita butuh 4 orang di mana? Siapa yang jago kimia, fisika, biologi, ditambah bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris itu maksud saya itu bukan sekedar komposisi algebra, matematik komposisi dan seterusnya. Nah, jadi kita rencananya mengundang 5 macam instruktur ini. Kemungkinan
20 orang untuk melatih guru-guru kita bisa memahami secara mendalam masalah-masalah matematik. Karena ini adalah menentukan masa depan ini. Karena matematik itu menurut para ahli adalah satu metode untuk mempercepat anak-anak menalar menyelesaikan masalah dengan cepat. Tapi algoritma itu begitu, algoritma itu satu metode. Karena memang dia kasih banyak dari ini, kita tidak bantu secepat-cepat itu. Kita butuh ini untuk melatih guru-guru kita, sekaligus melatih anak kelas 1 SMA, 2 SMA, kelas 3 SMA, seluruhnya. Jadi pemerintah yang tangguh. Jadi mungkin kita akan meratakan pendidikan ini kepada semua rakyat, dari yang berpunya sampai tidak berpunya. Karena ini kan bimbel nih, kayor. Bimbel di dan ibu dokter Laila, dan beda ini. Betul lah. Sekarang kalau miskin akan bisa nikmati. Nah supaya kita, kalau pun bangga nanti satu ketika 5 tahun terakhir itu anak-anak kita bisa diterima di Oxford, Inggris, di Cambridge, Harvard, Amerika, Chicago, Universitasnya Pak Amin Rais, atau di Stanford, University, MIT. Masa orang Cina main di IC itu? Orang Cina sakit. Nah jadi itu. Jadi karena tahu betul masa depan kita itu sendiri, kita mau perkuat pendidikan. Di samping tentu tadi ekonomi kita perkuat. Karena kalau ekonomi tidak kuat, susah juga kita mendorong pendidikan. Jadi sama-sama kuat. Tapi intinya itu pendidikan. Mau sudah tentang. Nah tadi soal 20-an, karena bapak-bapak itu pendiri negeri, tidak boleh dilupakan. Kemudian kita kasih definisi pinjam pakai ya. Pinjam aja jangan jual. Itu operasional karya. Nanti saya konsultasi dulu. IPA itu masih bisa nggak payung hukumnya. Bisa operasional dan tapi pinjam sekarang Pak, semuanya boleh. Korupsi boleh. Itu misalnya gitu. Aneh ya bangsa itu. IPA ya boleh. Korupsi lain boleh. Jadi kita konsultasikan. Nah, mudah-mudahan adalah yang lain soal UMKM penting Bu ya. Kalau nanti kerjasama kita akan panggil bidang industri ya, bidang karena ini sangat menentukan masa depan kita. Dan cara satu ciri negara maju itu wira swastanya tumbuh besar. Jadi kita butuh kelas menengah berlaku Pak. Kita tahu berlaku Pak ya. Jadi besarnya di tengah, bukan piramida. Kalau piramida yang elitnya kecil, pas menengah kecil, yang miskin besar. Jadi kita sampai tahun 45 itu mudah-mudahan kelas menengah kita seperti 2004. Nah kalau kelas menengah terus merosot, kita bukan negara maju, tetap negara berkembang. Masa saya keluar kelas ini itu, income delta trap, ya, middle income trap, itu perangkap pendapatan dengan apa namanya pendapatan. Nah sekarang Pak Prabowo ini cita-citanya 8% setahun. Nah tapi kalau tidak didorong di daerah nggak mungkin 8%, mudah-mudah. Sementara keuangan kita ada kesulitan, kita di efisiensi, kemudian banyak prestasi kita belum maju, industri kita belum maju. Karena salah satu negara maju itu harus ada ini. Nah menurut Prabowo, dia bikin McKinsey. Nah McKinsey ini saya diberi oleh karya seorang Muhammadiyah. Ini peneliti global. Jadi Indonesia itu saat ini 2045 itu akan negara maju. Nah, salah satu di negara maju itu katanya kata McKinsey, kita ini kan di ekspor power. Salah satunya penduduknya banyak, kita belum banyak. Amerika banyak, Rusia banyak, Cina apalagi, India apalagi, Brasil banyak. Penduduknya banyak, sumber daya yang luar biasa. 3 kelas menengah akan banyak dari Palembang dan tempat industrinya beragam. Kalau itu nggak terjadi, nggak pakai super power. Jadi ada peluang terjadi super power. Nah, sekarang kita penduduk dunia nomor 4 di dunia. 1 Cina, 2 India, 3 Brasil, Amerika, 4 Indonesia, 5 Brasil, 6 Bangladesh, 7 Pakistan dan seterusnya. Nah jadi kita mesti mulai dari daerah pembangunan
dari desa itu sudah benar. Karena itu memang konsep Soekarno. Konsep Bapak Prabowo juga seperti itu. Konsep Prabowo. Nah, ya, Asmito. Jadi Indonesia ini kata Pak Soekarno, Pak harus dibangun dari desa. Karena itulah tulang punggung kemerdekaan pusat pusatnya di desa. Nah, karena itu Indonesia sentris itu apabila desa itu tumbuh inklusi. Nah, ini Indonesia itu tumbuh kalau dia inklusif. Inklusif itu tumbuhnya berkualitas, merata, semua orang menikmati. Saya pikir konsep inklusi kalian itu cocok banget. Ya. Baik itu inklusi masalah gender, inklusi masalah pendidikan, macam-macam. Ya. Jadi kita tidak akan mengalami kekurangan dan juga kalau kita Vietnam konsisten. Mereka tahun 75 perang sama Amerika dan Prancis 3 juta. Perang beneran. Kalau kita kan perang kemerdekaan cuma 3 tahun, Pak. 45 kita nggak ada perang kan? Karena sekutu perang Pasifik dan merdeka. Jadi kalau pelajaran kita kalian naik marah, jual gitu. Karena Belanda mau masuk, ada clash 1, 2, 3, 1, 2, 4, 9. Ya perang ada yang mati, tapi tidak sebanyak perang beneran yang di Vietnam itu. Nah, mungkin ini bikin back in spirit mereka itu negara yang maju besar. Berasnya nomor 2 di dunia, produksi impor untuk ekspornya, nomor 3 dia punya 7 juta ekspor. Kita bagian 1 juta 17 setengah dari impor. Ada luas tanah kecil luar biasa. Betul ya? Kemudian pendidikannya maju. Dia ngirim ke luar negeri ribuan orang ke Amerika, ke Prancis, ke ekspor. Pulang, ini apa lagi mengabdi pada itu banyak sekolah kan tidak dipakai. Dia baik itu tidak dipakai. Dan kopinya ada di nomor 2 di dunia terbesar. Adalah yang kecil. Sampai itu tanah 8.000 pohon, kita cuma 2.000. Baca 10 kilogram pohon untuk kopi satu batang. Itu cuma 1 kilogram. Jadi jauh bukan pembinaan. Pertanyaan, kenapa mereka bisa? Kita nggak bisa. Cuacanya sama kecuali utara dengan bari dingin. Kalau kita tropis di selatan kita kan itu tropis 100%. Jadi ada kesalahan disorientasi. Dan teknologi ini berbahasa Inggris itu saat ini belum tahu 2 tahun lagi banyak lagi orang Islam menguasai ini. Jadi dunia itu putar, ada siklus putar. Nah ini Amerika dengan Eropa ini baru sekitar 250 tahunan, 300 solid ini. Nah, sekarang udah mulai berdua kan, saling ajarnya mereka mungkin 500 tahun mereka jaya, nanti bangkit lagi. Mungkin dari Turki, mungkin dari Indonesia, bangkit untuk kemaslahatan umat dunia. Nah, itu supaya bisa menjalankan kebijakan inklusif. Kan kalau Islam itu kan tidak diajarkan memerangi orang, mereka dalam pemerintah. Ada yang mengajak orang berdamai, mengajak orang Kasih sayang. kasih sayang. Jadi Islam berkuasa harus samaran, menjaga pemerataan, inklusif lah. Tidak membeda-bedakan. Karena Islam itu ada. Ada ayatnya. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rasulullah teladan hidup kami sebenarnya ini teladan sebenarnya kita. Kalau kita juga teladan ya, jika kita kandung teladan salah satu buat dunia ini rusak. Contohnya dekat malu, dekat malu kan. Banyak Kuncinya rakyat yang pemimpinnya tidak memberi contoh. tidak beri contoh, dekat malu. Kalau rakyat dekat malu biasa lah. Kalau pemimpin yang bisa merusak sistem. Nah, jadi itu aja berarti kita gotong royong, komunikasi, gotong royong, solider, apalagi tadi kolaborator. Karena ini masalah kita bangun. Kuncinya tadi mulai dari pendidikan unggul, perkuat ekonomi, UMKM dan irigasi, dan yang ketiga adalah kita perkuat keagamaan, kohesi agama dia jangan sampai ada kepercayaan. Saya tidak tahu bagaimana strategi kita menjaga kondisi agama di Kabupaten Medan, menjaga harmonisasi lah. Ya. Karena itu
bagaimanapun juga kita ini menganut konsep kebangsaan. Kita pilar Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, sebagai itu. Ini kan Tunggal Ika. Jadi keragaman banyak, pulau 17.000, bahasa dia 700, tapi kita ini antik bangsa ini. Mulai banyak, bahasa banyak, tetap satu, maka itu ya Pak. Rusia pecah, dunia Jazirah Arab pecah, sampai sekarang masih amburadul. Jadi belum ada soliditas. Jadi dunia masih berputar, tapi tetap kita memulai dengan pendidikan. Hal kunci itu yang mengajarkan nama-nama juga Tuhan itu juga pendidikan. Setan nolak, malaikat segala apa udah menurut saya kan. Jadi memang benar kunci pendidikan. Mulai Allah sendiri mengajarkan nama-nama kepada manusia, kepada Nabi Adam. Diturunkan Iqra pun. Jadi pendidikan itu. Sana tidak penting, kamu juga Iqra ayat pertama. Sudah. Al-Kafirun. Jadi itulah Bapak-Bapak sekalian di BUE saya. Kami siap bekerja sama. Kami pun tenang. Kalau zaman kami sama Ceki itu. Ceki belum kawan. Masuk kikim itu Pak. Lebih lama. Gaya lama dia ambil Tahu. mereka menjahat Pak. Ceki boleh. Jadi itulah aku kongsi ini Abraham Komsel saya dengan begini. Betul. Karena ini juga Islam pernah berjaya 30 tahun karena pendidikan. Amerika berjaya baru 3 tahun karena pendidikan. Jadi mulai dari Oxford. Oxford itu 1098 Mesir sama 11. Terus dari Cambridge juga 12. Baru dekat kemudian baru industri. Mulai dari sini belajar pendidikan. Penemuan-penemuan ilmiah oleh kerajaan Inggris Raya. Jadi tidak mungkin kita akan maju tanpa pendidikan. Jadi itulah dukung kami untuk memulai satu pendidikan merata literasi membaca, matematik dan sains. Ya, kita tidak bedakan kaya miskin. Orang lain berkesempatan untuk dapat perguruan tinggi yang mewah dalam masa depan. Terima kasih sekalian. Kalau mau bertanya lagi, silakan aja. Saya ada waktu kita 10 menit untuk sholat berjamaah. Izin Pak, kalau bisa Muhammadiyah dilibatkan setiap kegiatan Pak. Ya, akan Kan selama ini kan agak kurang ikut Pak. Tidak perlu ya. Ya. Iya. Siapa yang undang? Pasti kita undang. Apalagi bukan dekat nama ibu PKK. Kan saya sebut nama ibu PKK. Tahu ibu PKK siapa? Jadi kalau miskin kita angkat derajatnya pahala. Ayo, bayangkanlah dia petani susah, tiba-tiba diterima di Universitas Indonesia, terima ITB, karena ikut tetapi disuruh matematik. Kalau tidak mungkin berdapat, mereka tidak pernah ke bimbel. Bimbel kan cuma ikut nilai aja. Nah, jadi itu ada lagi. Beberapa waktu yang lalu kita menggelar launching daycare lansia. Daycare lansia. Ya. Jadi dan program ini sudah berjalan dengan salah satu programnya adalah sekolah lansia berdaya baik di Lahat maupun di desa-desa binaan kita. Nah, pada saat itu kita launching hadir di Deputi PMK hadir di Lahat ini dan alhamdulillah syukur beliau mendorong untuk dibangunnya gedung daycare lansia dan shelter difabel di Kedua Muhammadiyah di tanah sebelumnya. Dan itu sudah dianggarkan di anggaran tahun ini Bapak. APBD. Berapa? Dan jadi izin itu mohon jangan di-delete. Diurutkan nomor berapa dibagi berapa nasi? Oh ya, siap. Nanti kami samping ke Kapolda Bapak. Angkanya di 2 miliar. 12 miliar? 2 Kecil miliar. 2 miliar? Iya. Itu bagi Muhammadiyah itu kecil. Karena Muhammadiyah ini gasnya gede banget dengan negara. Terima kasih. Iya. Saya bukti sejarah Muhammadiyah. Jadi rencana itu buat gedung daycare lansia dan shelter difabel untuk menampung anak-anak difabel kita yang putus sekolah, yang belum bekerja, untuk kita latih di situ untuk mandiri. Terima kasih Bapak. Kemarin sudah sempat diukur Pak. Sudah diukur. Tapi ada Biasa kita PU.
Cipta Karya. PU Cipta Karya. Apa nama mereka? Deker Lansia. Deker ya. Deker Lansia. Deker Lansia. Day hari. Kemarin sudah diukur, sudah diukur Pak. Kemarin sudah diukur, cuma ada ribut-ribut efisiensi anggaran. Dengan efisiensi itu yang lain. Alhamdulillah. Jadi stop kemarin Pak. Enggak, kita lanjutkan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Kecuali 20 bulan mungkin jangan. Karena memang efisiensi ini penting karena di samping memang kita perlu membantu pusat ya, untuk membuat ekonomi kita jadi Pak Prabowo hebat. Dia ngomong tidak cukuplah 50 orang kaya ini katanya, bagi-bagilah yang lain. Maka sekarang kita pakai sekarang ini. Jadi sudah kita ini sudah sekian tahun merdeka, masa ini dua jadi mati Indonesia ini. Nah, karena itu saya ini kan mantap bukan aktivis, memang aktivis saya sekarang ini. Karena itulah menjaga minum bikin negara ini peduli dengan rakyat miskin. Jadi kalau saya jadi bupati, kalau saya nggak peduli, baru saya kenal lagi. Ya, kita memulai suatu yang penting bersejarah, memulai pendidikan yang hebat bagi orang miskin. Habis. Ada waktu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti tadi yang sudah diperkenalkan oleh Ibu Ketua PBK bahwa saya pleno mewakili bidang ekonomi Pak ya. Dan kebetulan juga diberi amanah untuk menjadi ketua Parti Putri Sakinah. Parti Putri. Nah, keadaan parti ini alhamdulillah baik Pak. Hanya kami mengalami satu permasalahan. Kami belum punya mobil operasional, kendaraan operasional parti. Ya, selama ini, ya, cerita dikit. Selama ini kami kalau ada diundang, gitu saya kami tetap minta jemput oleh yang undang. Kemudian sehari-harinya antara jemput siswa sekolah, kami itu pakai angkot Pak, pakai angkot dibayar itu 27 orang dari SD SMP SMA. Nah, jadi kalau ada Pak, kami mengajukan permohonan minta bantuan mobil operasional Parti Putri Sakinah. Iya Pak. Yang penting bisa menjemput anak sekolah, kemudian ada keperluan misalnya. Jadi lama. Jadi kalau kita kalau ada keperluan ke orang tua anak di dusun kita pakai uang dan kuat. Ya mudah-mudahan bisa terkabul Pak ya. Ya itu saja Pak permohonan dari kami. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ya? Ada lagi? Oh, sampai. Iya, iya. Ini kita dikumpulin mobil, mau ditarik-tarik dipinjam nih kan? Pinjam pakai banyak. Balikan dulu untuk negara. Ya, kita nanti dicatat di WhatsApp saya. Halo. Dan seminggu bisa 3-4 hari turun. Aisyah dan mamanya sering turun, 1 minggu itu bisa 3-4 hari Pak. Kenapa tidak 7 hari? Seminggu 3 hari. Ada pulangnya juga. Ini kan banyak desa yang dikunjungi. Sekali masih ngurus klinik Pak. Ini masih dulu Pak. Malam ngurus klinik. Oke, ini aja yang kita sibukkan intinya. Mari kita komunikasi, kolaborasi, sinergi, dan kerjasama. Saling mendukung dan program kami ini sebetulnya cita-cita dia untuk pendidikan, bersama usaha. Betul kan? Jadi cuma kami ke pemerintahan, jadi cocok program kita itu
Cuma memang ada yang stressing yang ditekankan ini yang dibuat ini bisa. Selain itu terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak sekalian. Kalau beberapa waktu kita bisa ketemu lagi, usul agenda ya. Dan kritik ada apa? Ada masalah, mereka sekiranya nggak tahu dengan staff-staff. Kemudian yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang pertemuan malam hari ini bisa membawa. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.